wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wandi Aloman. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Aminoto Palopo. Indonesia adalah negara yang indah. Indonesia dikenal dengan keragaman bahasa dan keragaman budaya, serta Indonesia memiliki integritas yang tinggi yang menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan. Namun di balik keindahan Indonesia, ada pula tindakan-tindakan kriminal yang sering terjadi seiring berjalannya waktu. Salah satunya adalah tindakan korupsi. Tindakan korupsi bukan hal yang asing lagi kita dengarkan di Indonesia, di mana tindakan ini sering dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang mementingkan diri sendiri. Fasilitas yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat umum digunakan untuk memfasilitasi diri sendiri. Adapun oknum-oknum yang melakukan tindakan korupsi timbul dari beberapa sektor yang ada di Indonesia, yaitu sektor publik, sektor swasta, dan institusi. Orang-orang yang seharusnya memberikan dampak positif bagi masyarakat justru memberikan efek yang buruk yang merusak dan merugikan masyarakat. Jika tindakan korupsi terus terjadi di Indonesia dan tidak ada pencegahan yang kita lakukan, maka akan berdampak buruk bagi masyarakat, di mana akan menciptakan kesenjangan sosial dalam masyarakat, akan meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran dalam masyarakat. Kemudian akan berdampak bagi pendidikan, di mana akan mengurangi kualitas pendidikan dan mengurangi infrastruktur dan fasilitas dalam pendidikan. Kemudian akan berdampak juga bagi ekonomi, di mana akan mengurangi investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam masyarakat, dan berdampak bagi masa depan bangsa, di mana akan merusak citra dan reputasi bangsa, akan mengurangi kesempatan bagi anak-anak muda, dan akan menghambat perkembangan bangsa. Nah, itu adalah dampak-dampak yang akan terjadi jika tindakan korupsi terus dibiarkan terjadi di bangsa Indonesia. Nah, kemudian ada pula tindakan-tindakan korupsi yang sering terjadi di Indonesia, yaitu suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Nah, kemudian tanpa kita sadari, tindakan korupsi sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari dalam hal-hal yang kecil. Misalnya, menyontek, penyalahgunaan waktu. Waktu yang seharusnya digunakan untuk belajar, untuk sekolah, justru digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game dan lain-lain. Kemudian suap dan mengambil milik orang lain tanpa izin. Itu adalah contoh korupsi yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindakan korupsi dalam masyarakat. Yang pertama adalah kesempatan. Kesempatan merupakan suatu celah atau kondisi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan tindakan korupsi. Kemudian yang kedua adalah pamer. Adanya keinginan atau kebiasaan seseorang untuk pamer akan mendorong dia untuk melakukan segala macam cara. Salah satunya adalah lewat korupsi untuk mendapatkan apa yang diinginkan untuk dipamerkan dalam kelompok masyarakat agar dia lebih tertarik atau mencolok ke dalam kelompok masyarakat itu. Kemudian yang ketiga adalah keserakahan. Adanya sifat serakah atau ketidakpuasan yang dimiliki oleh seseorang akan mendorong orang itu untuk terus melakukan segala macam cara untuk mendapatkan kepuasan dirinya pribadi. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan. Adanya kebutuhan yang mendesak, kebutuhan yang terus meningkat setiap harinya akan mendorong orang itu untuk melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarga. Nah, sebagai bangsa Indonesia, maka tentunya kita mengharapkan bangsa ini maju dan berkembang serta bebas dari korupsi. Olehnya itu, marilah kita menjunjung tinggi nilai-nilai tanggung jawab, nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan. Mari kita meningkatkan kesadaran kita dan integritas kita demi untuk pemberantasan korupsi di negara ini, agar negara Indonesia bebas dan aman dari tindakan korupsi.